Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 2625 sampai bab 2628. Ye Chen bergegas ke Universitas Jinling secepat mungkin. Kali ini, dia tidak masuk. Sebaliknya, dia memarkir mobilnya di tempat parkir dekat Universitas Jinling dan berjalan menuju kampus. Dia ingat dengan jelas kapan terakhir kali cincin di Universitas Jinling melonjak, tepat saat dia sedang berkendara menjauh dari sini. Jadi Ye Chen meletakkan cincin di tangannya dan berjalan santai ke gedung urusan akademik Universitas Jinling. Sepanjang perjalanannya, setiap langkah yang diambilnya, ia merasakan pergerakan cincin itu dengan sangat hati-hati. Namun yang membuatnya sangat kecewa adalah cincin itu tidak merespon sama sekali. Ye Chen diam-diam bergumam di dalam hatinya, terakhir kali aku bereaksi saat keluar. Mungkinkah benda ini masih mengetahui arahnya? Memikirkan hal ini, dia berbalik lagi dan berjalan kembali ke arah dia datang, lagi. Namun hingga ia berjalan keluar gerbang sekolah, cincin itu tetap tidak memberikan respon apapun. Ye Chen mau tidak mau merasa sedikit kesal dan berpikir dalam hati, bukankah kamu menari di sini terakhir kali? Mengapa kamu tidak menari kali ini? Apakah kamu tertidur atau tidak menemukan perasaan itu? Jika tidak, aku akan membawamu ke Tangchen Yipin lagi. Rasakan di garasi bawah tanah. Cincin itu tidak memberinya respons apapun. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa kembali ke tempat parkir, bersiap untuk masuk ke dalam mobil dan pergi, lalu kembali ke tempat parkir bawah tanah gedung tinggi Thomson Yipin untuk mencoba peruntungannya. Begitu dia keluar dari tempat parkir, tiba-tiba ponselnya berdering. Ketika dia mengangkatnya, mau tak mau dia sedikit terkejut, karena peneleponnya ternyata adalah cucu si Tianqi, Chen Xiaozhao. Ye Chen sudah lama tidak bertemu kedua cucu ini. Dia tahu bahwa si Tianqi membuka klinik medis di Jinling, dan dia serta Chen Xiaozhao menggantung pot di sini untuk membantu dunia. Tetapi karena ada banyak hal baru-baru ini, dia tidak melakukannya. Mengunjungi mereka baru-baru ini, kakek nenek dan cucu-cucu. Apalagi kakek dan cucunya jarang mengganggu saya, mereka pasti sibuk dengan urusan di klinik kesehatan, dan tidak ingin terlalu mempengaruhi diri, sehingga tidak berinisiatif untuk menghubungi mereka. Jadi sekarang Chen Xiaozhao tiba-tiba meneleponnya. Pikiran pertama Ye Chen adalah apakah dia dan kakeknya si Tianqi menemui masalah. Jadi, dia segera menjawab telepon dan berkata, "Xiaozhao, kamu sudah lama tidak meneleponku." Chen Xiaozhao berkata dengan suara sedih, "Tuan Ye, Xiaozhao menelepon karena dia ingin berbicara denganku. Kamu mengucapkan selamat tinggal." "Selamat tinggal?" Ye Chen mengerutkan kening dan bertanya padanya, "Ada apa? Apakah kamu dan Dokter Ilahisi mendapat masalah?" "Itu tidak masuk hitungan." Chen Xiaozhao menghela nafas dan berkata pelan, "Ini kakekku, dia akan menutup klinik medis dan kembali ke Yanjing." "Kembali ke Yanjing?" Ye Chen bertanya tanpa sadar. "Saya ingat Dokter Ilahisi sepertinya mengatakan bahwa dia akan menetap turun di Jinling mulai sekarang. Kamu baru berada di sini selama lebih dari setahun. Mengapa kamu pergi tiba-tiba?" Chen Xiaozhao berkata dengan nada samar, "Ini, bagaimana aku harus mengatakannya? Ini juga keputusan kakek sendiri, dan aku tidak bisa menahannya. Dia sekarang telah mengambil alih keputusan pusat medis. Tandanya telah diturunkan, dan dia berencana untuk berangkat besok. Awalnya, dia tidak akan memberitahumu karena dia merasa terlalu tidak tahu malu untuk mengucapkan selamat tinggal padamu, dan ingin meneleponmu untuk meminta maaf setelah dia pergi. Tapi, saat Chen Xiaozhao berbicara, dia tiba-tiba terisak pelan dan tersedak. Tetapi Xiaozhao tidak tahan untuk pergi. Dia tidak bisa melepaskan Jinling, dan dia tidak bisa melepaskan Tuan Ye. Jadi aku menelepon, berharap kamu bisa membujuk kakek lagi." Ye Chen berkata tanpa ragu-ragu, "Xiaozhao, tolong jangan menangis, katakan di mana kamu sekarang."
Masih di rumah sakit, Chen Xiaozhao tersedak dan berkata, kakek berencana untuk membereskan semuanya malam ini. Oke, Ye Chen segera berkata, tunggu aku di rumah sakit. Aku akan pergi ke sana sekarang. Ketika Ye Chen pergi ke aula Jishi Si Tianqi, plakat aula Jishi telah dilepas dan dibuang begitu saja. Pada saat yang sama, ada sebuah plakat berbalut kain satin merah yang diletakkan di depan pintu. Untuk saat ini belum jelas apa yang tertulis di plakat tersebut. Ketika Ye Chen datang ke aula Jishi Si Tianqi, Chen Xiaozhao dan anak laki-laki itu sedang mengemas berbagai bahan obat di lemari obat. Melihat Ye Chen masuk, Chen Xiaozhao berteriak dengan penuh semangat, Tuan Ye. Setelah mengatakan itu, dia berlari ke arah Ye Chen, melemparkan dirinya ke pelukan Ye Chen, dan mulai menangis. Ye Chen dengan cepat bertanya padanya, Xiaozhao, apa yang terjadi? Ceritakan padaku baik-baik. Si Tianqi juga melihat ekspresi Ye Chen saat ini. Dia terkejut dan kemudian terhuyung dengan wajah penuh rasa malu, dan menghela nafas. Tuan Ye, kenapa kamu di sini? Apakah gadis ini Xiaozhao memberitahumu sesuatu? Chen Xiaozhao menangis dan berkata, kakek, Xiaozhao tidak ingin meninggalkan Jinling. Jadi aku ingin meminta Tuan Ye untuk membujukmu. Si Tianqi dia menghela nafas, hei, saya, Si Tianqi, bersedia mengaku kalah. Karena saya kalah, bagaimana saya bisa terus tinggal di sini tanpa malu-malu? Chen Xiaozhao menangis dengan keras kepala dan berkata, tetapi jika Anda kalah saja dari Jishitang, yang terburuk adalah menghancurkan Jishitang. Berikan saja padanya, kita tidak perlu meninggalkan Jinling karena ini. Si Tianqi bertanya padanya, taruhan saya dengannya adalah jika saya kalah, saya akan kalah serahkan Jishi Hall kepadanya. Jishi Hall sudah pergi. Apalagi yang harus aku tinggal di Jinling? Apa maksudmu? Chen Xiaozhao menangis dan berkata, tapi aku hanya tidak ingin meninggalkan Jinling. Saya belum mempelajari akupuntur sanyang yang sebenarnya dari Guru Ye. Jadi saya tidak ingin pergi. Hari itu, lelaki tua dari keluarga Song sakit parah, dan Si Tianqi membawanya bersamanya. Chen Xiaozhao datang untuk berobat, namun kebetulan bertemu Ye Chen di jalan sempit. Saat itu, Chen Xiaozhao merasa tidak puas dengan Ye Chen. Namun setelah melihat Ye Chen benar-benar menggunakan teknik akupuntur 3 yang sebenarnya, ia langsung mengaguminya. Walaupun teknik akupuntur 3 yang ini merupakan ilmu pengobatan yang diturunkan dari nenek moyang keluarga Si. Namun yang dipelajari oleh nenek moyang keluarga Si hanya bersifat dangkal saja. Teknik akupuntur 3 yang sebenarnya jauh lebih ampuh dibandingkan dengan teknik akupuntur yang diturunkan oleh keluarga Si. Chen Xiaozhao juga tahu bahwa banyak keterampilan medis Tiongkok terbaik telah dirahasiakan selama bertahun-tahun, jadi dia tidak pernah berharap Ye Chen akan mengajarinya. Dia tiba-tiba mengatakan ini hari ini hanya untuk mencari alasan untuk tinggal di Aurus Hill. Ye Chen bertanya dengan heran saat ini, dokter ajaib Si, apa ruginya memberikan Jishi Hall kepada orang lain? Si Tianqi berkata dengan wajah malu, Tuan Ye, benar-benar lebih rendah dari orang lain dalam keterampilan, jadi dia kalah jika saya kalah. Saya tidak malu untuk menyebutkannya kepada Anda lagi. Chen Xiaozhao berseru, itu adalah seorang lelaki tua yang datang 2 hari yang lalu. Begitu dia datang, dia ingin menguji kesehatannya keterampilan dengan kakek, dan mengatakan bahwa jika dia menang, dia meminta kakek untuk melepas plakat aula Jishi dan membiarkan dia menjalankan klinik medis. Dia mengatakan bahwa jika dia kalah, dia akan memberi kakek kuali obat yang diturunkan darinya leluhur. Kakek tidak tahu apa yang dia pikirkan, jadi aku setuju dengannya. Ye Chen berkata dengan rasa ingin tahu, dokter ajaib Si, bagiku sepertinya pihak lain jelas-jelas telah memasang jebakan untukmu. Dengan caramu melakukan sesuatu, kamu tidak boleh tertipu seperti ini. Wajah tua Si Tianqi Yihong berjuang dengan gugup untuk waktu yang lama, dan kemudian meratap, Tuan Ye, saya mengatakan yang sebenarnya.
Orang tua itu terobsesi dengan pikirannya. Saya melihat kuali obatnya benar-benar bagus. Saya pikir biasanya kamu membuat banyak obat. Jika kamu bisa menang, aku memberimu kuali obat itu, yang pasti akan mengurangi bebanmu dalam memurnikan obat di masa depan, tapi aku tidak menyangka akan menghancurkannya untuk bersenang-senang, itu benar-benar memalukan. Ye Chen tidak menyangka alasan si Tianqi ingin meninggalkan Jinling adalah karena dia kalah taruhan dengan Ji Sitang. Terlebih lagi, saya tidak menyangka alasan lelaki tua ini bertaruh dengan orang lain adalah untuk memenangkan kuali obat untuk dirinya sendiri. Dia bertanya dengan sedikit kebingungan, "Dokter ajaib Si, siapa orang yang bertaruh denganmu?" "Saya juga tidak tahu," si Tianqi menjawab. "Orang itu cukup gila. Dia hanya mengatakan bahwa nama belakangnya adalah Hong, dan dia dikenal sebagai Hong Tianxi." "Tuan Hong Tian?" Ye Chen tiba-tiba mengerutkan kening ketika mendengar tiga kata ini. Setelah Gu Qiui mengirimi kakeknya pil penyebar darah dan penyelamat jantung, Ye Chen pernah mendengarnya menyebut nama ini. Menurutnya, orang tersebut adalah seorang pendeta Tao yang sangat senior di komunitas Tionghoa di Amerika Serikat yang dikenal dengan nama Hong Tianxi yang sangat akrab dengan neneknya. Apalagi kakeknya saat itu sedang sakit kritis, sehingga ia membuatkan khusus perjalanan untuk mencari pengobatan. Karena alasan ini, ia memiliki beberapa konflik dengan Gu Qiui, perselisihan. Setelah melihat keampuhan pil penyebar darah dan penyelamat jantung, orang tersebut ingin mencari orang yang menyempurnakan pil penyebar darah dan penyelamat jantung. Setelah mendengar pamannya An Chong Kiu menyebutkan bahwa pil peremajaan telah muncul di Jinling, dia segera memutuskan untuk datang ke Jinling untuk mencarinya. Gu Qiui secara khusus mengingatkan dirinya sendiri pada saat itu untuk berhati-hati terhadap guru Hong Tianxi di masa depan, tetapi dia masih berada di Amerika Serikat pada saat itu, jadi dia tidak menganggap serius orang ini. Namun kini tampaknya orang tersebut memang telah datang ke Aurus Hill dan telah menemukan orang di sebelahnya. Dia bertaruh dengan si Tianqi. Dia tidak tahu apakah dia hanya menyukai Ji Shitang milik si Tianqi, atau dia sudah mengetahui tentang dirinya sendiri dan secara khusus menemukan titik masuk dari si Tianqi. Namun, Ye Chen sama sekali tidak gugup. Menurutnya, seseorang yang bisa dikejutkan hingga jatuh ke tanah oleh pil penyelamat jantung hemat darah tidak memiliki banyak kemampuan. Jika orang yang datang ke sini benar-benar jahat, dia akan ditangkap langsung dan membiarkan Hong Wu bawa saja ke peternakan anjing. Alasan mengapa Ye Chen begitu percaya bukanlah karena dia begitu percaya diri, tetapi karena beberapa detail kecil pihak lain telah mengungkapkan latar belakangnya sendiri. Jika seseorang merasa ngeri saat melihat Rolls-Royce, kemungkinan besar orang tersebut tidak mampu membeli Rolls-Royce. Orang yang benar-benar mampu membeli Rolls-Royce tidak akan merasa bahwa Rolls-Royce tidak mungkin tercapai meskipun mereka tidak memiliki Rolls-Royce. Jadi, dia bertanya kepada si Tianqi, "Dokter ajaib Si, apa yang Anda bandingkan dengan dia?" Si Tianqi menghela nafas, dia ingin membandingkan denyut nadi saya dengan pasien wanita yang dipilih secara acak yang telah melahirkan. Total ada 3 poin. Poin pertama menunjukkan umur lawan yang sebenarnya. Siapa yang paling dekat dengan umur sebenarnya yang menang. Poin kedua menunjukkan tanggal haid lawan. Dan siapa yang paling dekat dengan tanggal sebenarnya yang menang. Poin ketiga adalah nomor-nomornya kehamilan pihak lain. Dan siapapun yang paling dekat dengan angka sebenarnya akan menang. Total ada 3 putaran. Dan pemenang 2 dari 3 putaran pada akhirnya akan menang. Ye Chen mau tidak mau berkata dengan canggung. "Dokter ajaib Si, saya selain itu, kalian berdua dokter berlomba-lomba menebak jumlah periode menstruasi dan kehamilan pasien wanita, bukankah itu tidak pantas?" Si Tianqi buru-buru menjelaskan, "Guru ya, kamu tidak tahu apa-apa. Ini selalu menjadi rahasia para dokter kekaisaran kuno. Meskipun kedengarannya agak tidak pantas untuk membandingkan isi dari pemeriksaan denyut nadi,
Pada kenyataannya, karena wanita memiliki lebih banyak tahapan fisiologis daripada pria, ginekologi bisa melakukannya, paling mencerminkan kemampuan dokter dalam mengukur denyut nadi. Dokter biasa dapat mendeteksi denyut nadi bahagia seorang wanita pada tahap awal kehamilan. Dokter di tingkat yang lebih tinggi dapat memprediksi tanggal persalinan seorang wanita hamil melalui deteksi denyut nadi. Dokter di tingkat yang lebih tinggi levelnya bahkan bisa mengetahui berapa kali seorang wanita hamil dan berapa banyak bayi yang telah dia lahirkan. Konon ada dokter tingkat atas. Dokter kerajaan bahkan bisa menentukan jenis kelamin janin dengan mengukur denyut nadinya, tapi ini orang-orang seperti itu hanya terlihat di film klasik kuno. Petik 2. Oke. Ye Chen menghela nafas tak berdaya dan bertanya kepadanya, menang 2 dari 3 pertandingan, kamu kalah. Berapa banyak permainan yang telah kamu mainkan? Si Tianqi menundukkan kepalanya dan berkata dengan malu, kembali ke Tuan Ye, saya kalah dalam 3 pertandingan. Ye Chen tidak bisa menahan cemberut, pihak lain hanyalah seorang pendeta Tao. Sejauh yang saya tahu, dia sering mempelajari alkimia, seharusnya tidak terlalu mahir dalam keterampilan medis, bukan? Apakah Anda benar-benar akan kalah darinya dalam 3 ronde? Si Tianqi membenamkan kepalanya lebih rendah dan berkata, saya tidak tahu mengapa keterampilan medis pendeta Tao ini begitu luar biasa, tapi saya benar-benar tidak sebaik yang lain. Ye Chen bertanya lagi, bagaimana Anda memilih subjek tes pada waktu itu? Mungkinkah orang ini mengatur agar pasien datang terlebih dahulu, dan kemudian datang mengunjungi gym, mengusulkan metode tes, dan kemudian diam-diam berkolusi untuk memenangkanmu? Petik 2. Ini, si Tianqi berpikir sejenak dan bergumam, saya tidak punya bukti untuk membuktikannya, tapi saya tidak mengesampingkan kemungkinan. Setelah mengatakan itu, si Tianqi berkata dengan serius, namun, Tuan Ye, tahu saya selalu memperhatikan pengembangan pikiran dan karakter, jadi Hong Tianxi seharusnya tidak begitu malu, kan? Ye Chen tersenyum penuh arti dan berkata dengan santai, jika Anda benar-benar memupuk pikiran dan karakter, bagaimana Anda bisa datang ke sini untuk bertaruh dengan orang lain? Sama seperti para biksu di kuil dan pendeta di gereja, jika mereka bergaul dengan yang berkuasa sepanjang hari dan berbau seperti tembaga, bagaimana mereka bisa benar-benar mengembangkan pikiran dan karakter mereka? Alasan mengapa Ye Chen mengatakan ini adalah karena menurut laporan Gu Qiuyi mengatakan bahwa Hong Tianxi memiliki hubungan yang baik dengan neneknya. Dalam pandangan Ye Chen, hal pertama yang harus dilakukan oleh seseorang yang beriman sejati adalah acuh tak acuh terhadap ketenaran dan kekayaan. Jika dia menghabiskan seluruh energinya untuk berteman dengan orang-orang berkuasa, bagaimana hatinya bisa murni? Hong Tianxi ini secara alami juga sama. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa sangat mustahil bagi orang seperti dia untuk berteman dengan orang-orang berkuasa seperti neneknya. Jika dia tidak menghabiskan waktu puluhan tahun untuk mengelola, mempromosikan, dan mengemas dirinya dengan hati-hati, bagaimana dia bisa menarik perhatian neneknya? Dari sini juga terlihat bahwa orang tersebut pasti sangat utilitarian. Apakah aneh jika seseorang yang sangat berguna melakukan beberapa trik saat bertaruh? Chen Xiaozhao tiba-tiba menyadarinya saat ini dan berseru, Tuan Ye, Anda benar. Saya pikir orang itu sangat cerdik, kata-katanya juga sangat menghasut. Saat itu, dia hanya mengucapkan beberapa patah kata di depan pasien-pasien itu. Sangat sulit bagi kakekku untuk melupakannya. Jika dia tidak menyetujuinya saat itu, dia tidak akan bisa turun panggung sama sekali. Jadi kamu bilang dia mungkin mengatur yang palsu pasien untuk datang lebih awal. Saya pikir itu sangat mungkin. Si Tianqi menghela nafas saat ini. Sekarang mari kita bicarakan. Sudah terlambat, ada begitu banyak pasien yang menyaksikan saya kalah darinya saat itu juga. Nama saya Si Tianqi dan 3 kata Ji Shitang telah dihancurkan di Jinling. Sekarang saya bahkan tahu bahwa dia curang. Tidak ada cara untuk menghemat uang. Ye Chen tersenyum sedikit, belum tentu demikian. Setelah itu,
Dia memikirkan sesuatu dan bertanya kepada si Tianqi, "Ngomong-ngomong, Dokter Ilahi Si, kamu bilang dia punya kuali obat leluhur. Apa yang terjadi? Kuali obat jenis apa itu?" Si Tianqi berkata dengan cepat itu. Kualinya digunakan oleh pendeta Tao untuk membuat alkimia. Ukurannya kira-kira sebesar bola sepak, sepertinya terbuat dari tembaga. Bentuk wadahnya adalah 3 kaki dengan telinga yang menjulang tinggi, dan tutup yang serasi. Terdapat pola naga yang terbuat dari kerawang di atasnya. Seluruh permukaan kuali, yang terlihat dibuat dengan sangat indah. Menurutnya, itu diturunkan dari nenek moyangnya dan khusus digunakan untuk memurnikan ramuan. Ye Chen mengambilnya dengan penuh minat. Dia mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, "Mungkin benda ini sangat bagus untuk membuat alkimia." Setelah itu, dia bertanya kepada si Tianqi, apakah orang itu mengatakan kapan dia akan datang. Si Tianqi berkata dengan tergesa-gesa, dia bilang dia akan datang jam 8 besok pagi. Ayo tepat waktu untuk menggantungkan plakat yang dia tempatkan di pintu. Ye Chen teringat plakat yang dilapisi kain satin merah di pintu, tersenyum sedikit, dan berjalan keluar pintu. Berdiri di depan plakat, Ye Chen tanpa basa-basi mengulurkan tangan dan merobek kain satin merah di atasnya, memperlihatkan 3 karakter emas besar, Tianxi Hall. Ye Chen terkekeh, lalu menarik tangga, mengambil plakat Jishitang yang telah dilepas dengan 1 tangan, dan menggantungkan kembali plakat itu. Si Tianqi berkata dengan gugup, "Tuan Ye, Anda tidak bisa melakukannya. Jika Anda menggantung plakat ini, bukankah saya akan menjadi orang tua yang mau berjudi tetapi menolak mengaku kalah?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, menggantung plakat adalah untuk memberitahu dia bahwa ada sesuatu yang berubah tentang masalah ini, dan dia pasti akan bergegas untuk menanganinya, dan saya akan datang dan menemuinya ketika waktunya tiba." Ye Chen tahu bahwa Hong Tianxi datang ke sini untuk pil peremajaan kali ini. Karena dia telah menemukan si Tianqi sekarang, tidak peduli apakah dia tahu identitasnya atau tidak, dia tidak bisa membiarkan dia terus seperti ini di Jinling. Oleh karena itu, cara terbaik saat ini adalah mengambil inisiatif. Namun, Ye Chen juga mempertimbangkan satu hal, yaitu karena Hong Tianxi akrab dengan neneknya, dia mungkin pernah bertemu orang tuanya sebelumnya. Jika dia pernah melihatnya sebelumnya, dia mungkin bisa menebak identitasnya berdasarkan kemiripan antara penampilannya dan ayahnya. Rencana Ye Chen adalah jika Tuan Hong mempertanyakan identitasnya, dia akan menangkapnya tanpa henti. Segera, dia berkata kepada si Tianqi, "Tuan Si, Anda dan Xiao Zhao pulang dulu. Jangan khawatir tentang hal itu di sini. Saya akan tiba di sini tepat waktu besok pagi." Si Tianqi ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk setuju dan berkata dengan hormat, "Baiklah. Tuan, saya akan kembali besok pagi." Ye Chen dengan lembut melambai kepada Chen Xiaozhao, memanggilnya ke sisinya, dan membisikkan beberapa kata di telinganya. Chen Xiaozhao segera mengangguk tanpa berpikir dan berkata, "Baiklah Tuan Ye, Xiaozhao pasti akan mengurusnya." Ye Chen mengangguk dan menghibur, "Jangan khawatir, saya pasti akan membantu Anda menyelesaikan masalah ini, tidak peduli apa dengan cara ini, tanda Jishitang tidak akan dihilangkan." Keesokan harinya, Ye Chen datang ke Jishi Hall sekitar jam 7 pagi. Saat ini Aula Jishi telah memasang pemberitahuan bahwa klinik akan tutup hari ini, sedangkan plakat Aula Jishi masih tergantung di pintu masuk utama, dan plakat Aula Tianxi masih disingkirkan. Si Tianqi sudah mengenakan gaun panjangnya dan menunggu di sini dengan cemas. Ketika dia melihat Ye Chen masuk, dia buru-buru maju untuk menyambutnya dan berkata, "Tuan Ye, kamu di sini?" Ye Chen mengangguk dan bertanya kepadanya, "Tuan Si, Xiao Zhao ada di sini. Apakah kamu siap?" Si Tianqi berkata dengan tergesa-gesa, "Kembalilah ke Tuan Ye. Xiao Zhao baru saja menelepon saya dan berkata sudah hampir waktunya." "Oke." Ye Chen mengangguk sedikit, lalu berkata dengan tersenyum, "Tuan Si,
pergilah ke belakang untuk beristirahat sebentar. Saya tunggu saja di sini sampai Tuan Hong Tianqi datang." Si Tianqi bertanya dengan tergesa-gesa, "Tuan Ye, apakah Anda ingin saya menunggu di sini bersamamu?" "Tidak," Ye Chen berkata dengan ringan. "Ketika saya membutuhkan Dr. Si untuk keluar, saya akan menelepon Anda." "Oke." Si Tianqi mengangguk, membungkukkan tangannya kepada Ye Chen, dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye, saya menunggu telepon Anda di belakang." Setelah itu, si Tianqi berbalik dan pergi ke ruang tunggu di belakang Jishi Hall. Ye Chen berdiri dan memindahkan plakat Tian Shitang dan meletakkannya tepat di depan kursi. Lalu dia duduk kembali di kursi dan secara alami menginjak plakat Tian Shitang dengan kakinya. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua jangkung kurus dengan janggut panjang berjalan ke pintu dengan langkah mengancam. Orang ini adalah Master Hong Tian yang terbang ribuan mil dari Amerika Serikat ke Jinling untuk mencari petunjuk mengenai pil peremajaan. Pada saat ini, Guru Hong Tianxi melihat plakat Aula Jishi masih tergantung di atasnya, dan ekspresinya tiba-tiba menunjukkan ketidaksenangan. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melangkah ke Aula Jishi. Begitu dia masuk, dia berkata dengan keras, "Si Tianqi, apa? Kamu berjanji untuk mengemasi barang-barangmu dan pergi tadi malam dan melepas plakat Jishi Hall, kenapa kamu belum melepasnya?" Ye Chen, yang sedang duduk di kursi, memandang Hong Tianxi dan melihat bahwa meskipun tidak ada energi spiritual di tubuh pria ini, tetapi dia memiliki energi nyata dan telah mencapai level prajurit bintang 8. Bagi seorang pendeta Tao yang memiliki kekuatan prajurit bintang 8, Ye Chen memang terkesan. Pada saat ini, ketika Guru Hong Tianqi melihat bahwa tidak ada yang menjawab panggilannya, dia tidak bisa menahan amarahnya lagi, dan bertanya, "Di mana si Tianqi? Apakah kamu berani menyimpan papan nama Aula Jishi, tetapi kamu bersembunyi dirimu sendiri dan tidak berani melihat orang?" Ye Chen sengaja terbatuk 2 kali saat ini, meregangkan tubuh dan berdiri, dan berkata tidak puas, "Apa yang kamu teriakkan pagi-pagi sekali? Apakah otakmu terjepit di dekat pintu? Jika otakmu benar-benar terjepit oleh pintu, kamu harus menelepon 120. Pergi ke rumah sakit untuk perawatan darurat, kami tidak dapat melihatnya di sini." Hong Tianxi memandang Ye Chen yang tiba-tiba berdiri, mengerutkan kening dan bertanya, "Siapa apakah kamu?" Ye Chen juga khawatir dia mungkin telah melihat ayahnya. Jadi dia sengaja bertanya berkata, "Kenapa? Kamu tidak melihatku?" Hong Tianxi menatap Ye Chen dan bertanya dengan nada dingin, "Nak, saya tidak melihat Anda terakhir kali saya datang ke sini. Apakah Anda laki-laki di sini?" Ye Chen menggelengkan kepalanya, tersenyum dan berkata, "Tidak ada klinik medis yang mampu membayar saya sebagai juru tulis." Tuan Hong Tianqi merajutnya alis menyatu dan berkata dengan nada buruk, "Nak, aku tidak ingin berbicara omong kosong denganmu. Biarkan si Tianqi segera keluar. Ini jam 8. "Aku akan menggantungkan plakat Tian Shitang itu." Dia memikirkan sesuatu dan dengan marah berkata, "Di mana plakat Tian Shitang? Di mana itu?" Ye Chen menunjuk ke tempat di bawah kakinya. Plakat emas itu jatuh ketika dia diinjak. Dan dia berkata dengan tersenyum, "Kamu berbicara tentang yang ada di bawah kakiku, kan?" Ketika Hong Tianxi melihat plakat Tian Shitangnya, dia diinjak oleh Ye Chen. Tanah itu penuh dengan debu dan bekas sepatu, dan bahkan cat emas telah diinjak. Dia tiba-tiba menjadi marah, menunjuk ke arah Ye Chen dan berteriak dengan marah, "Wah, kamu sangat berani. Kamu bahkan harus menginjak plakatku. Begitu. Kamu tidak sabar dengan hidup." Setelah mengatakan itu, dia mengangkatnya tinju dan membuat isyarat bertarung. Ye Chen mengerutkan bibirnya dan berkata dengan sinis, "Hei, kamu adalah orang tua yang agung. Kamu masuk ke sini pagi-pagi sekali dan kamu akan memukul seseorang, percaya atau tidak. Jika kamu memukulku, aku akan membuatmu bayar celanamu. Jatuh." Hong Tianxi mencibir sinis, "Kamu anak bodoh. Beraninya kamu berbicara omong kosong di depanku.
jika bukan karena 3 yang murni tertinggi, aku akan membunuhmu. Ye Chen juga mencibir, oh, karena Anda percaya pada Sanxing tertinggi, maka Anda adalah seorang pendeta Tao. Jika Anda, seorang pendeta Tao, tidak berlatih seni bela diri dan berlatih Taoisme di kuil Tao, apa yang Anda lakukan di sini? Anda juga bersedia mengambil kehidupan manusia di setiap kesempatan. Pendeta Tao seperti Anda tidak seperti biksu monster yang mencuri pria dan wanita pelacur. Apa perbedaan antara pendeta yang menganiaya anak laki-laki? Meskipun saya tidak percaya pada keluarga tertinggi Sanxing Anda, saya merasa malu pada mereka. Bagaimana mungkin sekte berusia 1000 tahun memiliki hal seperti Anda? Memalukan sekali. Kamu, Tian guru itu terbiasa sombong. Selama bertahun-tahun, dia telah menjadi guru Tao yang terkenal karena kemampuan untuk memurnikan beberapa ramuan tingkat rendah yang meningkatkan energi sejati. Banyak orang Tao yang memujanya, dan banyak orang kaya Tiongkok juga telah menjadi muridnya, menawarinya uang dupa dalam jumlah besar, dapat dikatakan bahwa dia seperti seorang bintang di atas bulan. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa seorang anak laki-laki yang tampaknya tidak memiliki energi sama sekali, dan yang bahkan belum memasuki gerbang seni bela diri, akan berani berbicara omong kosong di depannya, dan meremehkan dirinya sendiri sebagai orang yang tidak berharga. Dia mengertakkan gigi karena marah dan berkata, "Nak, kamu mencari kematian sendirian. Jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu." Setelah itu, dia mengayunkan tinju beratnya ke arah Ye Chen. Tapi Ye Chen tidak takut sama sekali, apalagi menghindar. Sebaliknya, dia menatapnya dengan provokatif dan berkata dengan tenang, "Kamu bertarung, dan setelah kamu bertarung, aku akan memberitahumu apa artinya naga yang kuat tidak bisa mengalahkan ular lokal. Percaya atau tidak, hanya dengan satu panggilan telepon, aku bisa menjadikanmu orang yang dicari di Jinling dan hitam putih." Begitu Ye Chen mengucapkan kata-kata ini, ekspresi Hong Tianxi tiba-tiba menjadi ngeri. Segera setelah itu, dia tanpa sadar menghentikan tinjunya yang sudah ditinju. Bukan karena dia takut pada Ye Chen, tapi dia memahami sesuatu dari kata-kata Ye Chen, orang ini pasti ular lokal di Jinling. Meskipun aku tidak takut padanya, aku baru di sini dan tidak takut padanya, punya banyak koneksi. Bagaimana jika hari ini, setelah memukulinya dan polisi menangkap saya di mana-mana, saya khawatir akan sulit bagi saya untuk tinggal di Jinling. Ini juga akan menunda tujuan terpenting kedatangan saya ke Jinling. Berpikir tentang ini, dia mengertakkan gigi dan berkata pada dirinya sendiri, "Lupakan. Sedikit ketidaksabaran akan mengacaukan rencana besar, aku akan mengampuni nyawa anak ini hari ini." Pada pemikiran ini, Hong Tianxi menarik tinjunya, menatap Ye Chen, dan berkata dengan mata terbelalak, "Nak, keberuntungan hari ini baik untukmu, Hong. Aku tidak ingin melakukan pembunuhan besar-besaran di sini. Jika tidak, berdasarkan kata-kata tidak sopan yang baru saja kamu ucapkan kepadaku, aku akan mengirimmu untuk melihat Sanxing tertinggi." Ye Chen meludah dan terus mengejek, "Bah, kamu, orang tua ini memiliki mulut yang keras. Bukannya aku meremehkanmu. Untungnya, kamu tidak melakukan apapun. Jika tidak, aku akan melakukannya langsung menghajarmu. Maka jangan tutupi selangkanganmu dan katakan aku tidak menghormati orang yang lebih tua. Cintai yang muda." Persetan denganmu, pada saat ini, gigi Hong Tianxi hampir patah. Dia tidak menyangka kalau anak laki-laki di depannya itu begitu kejam. Begitu kejam hingga membuat orang ingin membunuh. Jelas bahwa dia menyelamatkan nyawanya dan memberinya istirahat. Tapi bukannya bersyukur, dia malah mengucapkan kata-kata yang tidak sopan pada dirinya sendiri. Itu hanya bisa ditoleransi, tapi tidak bisa ditoleransi. Namun, semakin Ye Chen membuatnya marah, semakin sedikit dia berani mengambil tindakan terhadap Ye Chen. Bukan karena dia takut pada Ye Chen, alasan utamanya adalah dia takut menyebabkan insiden keamanan atau bahkan kasus kriminal di sini. Jika itu terjadi,
polisi akan dilibatkan. Meski ia pejuang bintang 8, ia tidak akan pernah berani menghadapi polisi secara terbuka di kota besar seperti Aurus Hill. Menurutnya, memukul Ye Chen sampai mati itu mudah, tetapi hanya dengan satu pukulan, otaknya akan meledak. Namun, cara mengakhiri pertarungan menjadi sangat merepotkan. Begitu dia menjadi buronan di Jinling, bagaimana dia bisa menemukan keberadaan pil peremajaan dengan tenang di sini? Selain itu, alasan mengapa saya menginginkan si Tianqi, Jishi Hall, adalah karena setelah bertanya-tanya, saya mengetahui bahwa si Tianqi dari Jishi Hall adalah dokter Tiongkok paling terkenal di Jinling. Ada juga rumor bahwa dia pernah menyembuhkan paraplegia tingkat tinggi dengan obat ajaib. Sabar, sungguh luar biasa. Pada saat itu, dia menyadari bahwa jika masalah ini benar, maka si Tianqi mungkin memiliki ramuan yang sama dengan Gu Qiuyi. Namun, ketika dia datang untuk mengujinya beberapa kali sebelum berpura-pura menjadi pasien, dia menemukan bahwa meskipun si Tianqi sangat ahli dalam pengobatan Tiongkok, dia tidak mahir dalam alkimia, jadi tidak mungkin baginya untuk menyempurnakan jenis ramuan itu, bisa mengubah pembusukan menjadi sihir. Jadi, dia punya pemikiran yang tidak benar. Dia ingin menggunakan provokasi untuk memaksa si Tianqi bersaing dengannya dalam keterampilan medis, dan kemudian merancang dia untuk kehilangan Jisi Tang darinya. Dengan cara ini, jika ada orang lain yang mampu di belakang si Tianqi, dia mungkin bisa memancing orang yang mampu itu keluar. Jika tidak ada orang yang mampu di belakang si Tianqi, maka dia bisa menjadi terkenal di Jinling dengan mengalahkannya dalam keterampilan medis dan menduduki Jishi Hall miliknya. Dengan ketenarannya, dia memiliki modal untuk segera membangun pijakan di Jinling. Dan dia tahu betul bahwa apakah itu kedokteran atau metafisika, talenta terbaik di kedua bidang ini akan menjadi target persaingan di antara orang kaya dan berkuasa. Begitu dia menggantikan si Tianqi, dia pasti akan menjadi dokter ajaib yang hebat di mata orang-orang berkuasa di Jinling. Ini juga akan membuatnya lebih mudah untuk dengan cepat berintegrasi ke dalam masyarakat kelas atas Jinling, dan juga akan membuatnya lebih mudah untuk menemukannya, informasi keluar. Justru karena itulah Jishi Tang menjadi pertarungan pertama yang ingin dia menangkan. Meskipun Ye Chen sombong di depannya, Hong Tianxi tidak berpikir bahwa Ye Chen akan menjadi orang yang mampu di belakang si Tianqi, tetapi menganggapnya sebagai badut. Saat ini, badut ini terus melompat-lompat di depannya, dan dia benar-benar kesal, tetapi dia tidak bisa mengalahkannya, jadi dia berkata dengan wajah gelap, "Wah, tahukah kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berani menjadi seperti itu? Menyukaimu dalam hidupku. Apakah kamu berbicara kepadaku seperti itu?" Ye Chen mengerutkan bibirnya dan berkata, "Kamu memiliki kemoceng yang menempel di pantat huskaimu, berpura-pura menjadi serigala besar. Jika kamu ingin pamer, keluar dan pergi ke kantor polisi Xuanwu di seberang jalan. Jangan membuatku kesal di sini." Kamu, Hong Tianxi marah lagi dan mengangkat tangannya untuk memukulnya. Tetapi ketika dia mendengar bahwa kantor polisi sedang menyala di sisi lain, dia tidak punya pilihan selain melepaskan dorongan hatinya. Tanpa ada tempat untuk melampiaskan amarahnya, dia melompat-lompat di tempat dan mengertakkan gigi dan berkata, "Nak, siapa kamu, dan mengapa kamu terus mempermalukanku di sini? Agar adil, bahkan jika kamu tidak takut dengan kekuatanku, mengingat usiaku, kamu masih harus memberiku sedikit wajah." Ye Chen tertawa dan berkata, kamu Berlari ke arahku dan menggonggong seperti anjing liar di awal pagi hari, dan memintaku untuk memberimu wajah. Siapa yang aku tahu kamu ini?" Setelah itu, Ye Chen berkata lagi, "Di sini, tolong perkenalkan padaku nama belakangmu. Kamu menelepon apa? Dari mana asalmu? Kemana kamu lari?" Aku. Tinju Hong Tianxi bergetar karena marah, dan tubuhnya gemetar seperti pasien Parkinson. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Namaku Hong Changqing. Nama Tao adalah Changqing Sanren. Di Amerika Utara, semua orang menghormati saya sebagai Hong Tianxi." Ye Chen mengerutkan bibirnya,
memandangnya dari atas ke bawah, dan bertanya, "Apakah hanya kamu, Hong Tianxi?" Hong Changqing mengertakkan gigi dan berkata, "Benar, Hong Tianxi persis seperti aku." Ye Chen mendecakkan bibirnya dan berkata, "Oh, yang lain memanggilku Tuan Ye, tetapi kamu dipanggil Hong Tianxi. Akulah tuannya dan kamu adalah langit. Kamu satu langkah lebih tinggi dariku. Apakah ini berarti kamu lebih baik dariku?" Hong Changqing mengira Ye Chen masih dengan sengaja mengejeknya, dan berkata dengan marah, "Nak, kamu benar-benar tajam. Tapi aku sedang tidak ingin berbicara omong kosong denganmu sekarang. Aku datang ke sini hari ini untuk menemui si Tianqi, di mana dia? Biarkan dia keluar dan berbicara denganku." Begitu dia selesai berbicara, Chen Xiaozhao berlari masuk dengan cepat. Saat dia berlari, dia berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, saya telah melakukan semua yang Anda minta saya lakukan." Hong Changqing memandang Chen Xiaozhao dan segera bertanya, "Gadis, di mana kakekmu? Mengapa kamu mengatakan itu kemarin?" "Saya bersedia menerima kekalahan dan menjadi pengecut hari ini." Chen Xiaozhao mendengus, "Bajingan tua, kakek saya bukan pengecut. Jika saya ingin menjadi kura-kura, itu harus Anda mencoba menggigit seseorang dengan kepala terjulur. Kura-kura tua. Kamu." Hong Changqing memikirkan deskripsi Chen Xiaozhao, wajahnya menjadi pucat karena marah, dan dia mengutuk dengan marah, "Oke. Jika si Tianqi tidak keluar, aku sendiri yang akan mengambil plakatnya." "Ye." Chen He segera menghentikannya, "Tunggu sebentar. Kamu orang tua benar-benar tidak tahu malu. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu berani datang ke rumah orang lain, rumah sakit, untuk mengambil plakat orang lain? Apakah kamu seorang bandit?" Hong Changqing berkata dengan dingin. "Si Tianqi kehilangan Ji Shitang kepadaku kemarin dan bersedia mengaku kalah. Apakah dia ingin mengingkari janjinya?" Ye Chen mengerutkan bibirnya dan berkata, "Oh, orang tua, aku khawatir kamu tidak mengerti hukum, kan? Di klinik medis seperti itu, bahkan dekorasi rumah dan perabotan di dalamnya setidaknya berharga 1 juta. Kalau dibilang ada orang lain yang kalah kamu jutaan, maka kamu berjudi secara ilegal." Setelah mengatakan itu, dia segera berkata kepada Chen Xiaozhao, "Zhao kecil, telepon 110 dan telepon polisi sekarang. Saya ingin melihat apa yang dikatakan polisi." Hong Changqing menjadi cemas dan menginjak-injaknya kaki, Kamu jelas bertingkah seperti bajingan." Ye Chen mencibir, "Aku tidak bertingkah seperti bajingan, aku yakin. Kamu sendiri yang mengatakannya. Terlebih lagi, aku tidak melihat bagaimana kamu membuat bertaruh. Apakah Anda punya saksi?" Hong Changqing berkata dengan dingin, "Tentu saja saya punya saksi. Setiap orang yang menemui dokter di sini kemarin adalah saksi saya. Di antara mereka adalah wanita yang mengajukan diri untuk menjadi subjek tes kami ketika si Tianqi dan saya berkompetisi, dia juga bisa membuktikannya." Ye Chen bertanya lagi, "Kalau begitu beritahu saya apa yang Anda lawan." Hong Changqing berkata dengan arogan, "Perbandingan denyut nadi. Yang pertama adalah membandingkan siapa yang bisa menebak usia pihak lain, dan kedua adalah membandingkan siapa yang bisa menebak dengan akurat." Sebelum dia selesai berbicara, Ye Chen langsung menyela dan berseru, Oke, berhenti bicara, katakan saja ini. Pertama-tama, saya sangat penasaran, apa itu aturan kompetisi tebak umurmu?" Hong Changqing berkata dengan dingin, "Aturannya adalah saya dan saya akan memeriksa denyut nadi wanita itu bersama-sama, lalu menulis tanggal lahir di sana. Kemudian minta wanita itu mengeluarkan kartu identitasnya dan melihatnya, siapapun yang menulis tanggal yang paling dekat dengan tanggal lahir sebenarnya wanita itu akan menang." Ye Chen mengangguk dan bertanya lagi, "Bagaimana dengan usiamu kemarin? Apa hasil spesifiknya?"
Hong Changqing langsung berkata lantang, kemarin saya laporkan bahwa perempuan itu lahir pada tanggal 8 Agustus tahun 1966. Si Tianqi mengabarkan bahwa perempuan itu lahir pada tanggal 1 Maret tahun 1967, dan akhirnya tanggal lahir di KTP perempuan itu adalah Agustus tahun 1966. Tanggal 15. Hanya berbeda 1 minggu dari tanggal saya memberikan nomornya. Petik 2. Ye Chen mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu begitu hebat? Kamu dapat mengetahui ulang tahun orang lain dengan memeriksa denyut nadinya, dan kesalahannya hanya 7 hari. Changqing tertawa dan berkata, seekor katak di dalam sumur, aku bisa memberitahumu banyak hal. Ye Chen mengerutkan bibirnya, mengulurkan tangannya padanya, dan berkata, ayo, periksa denyut nadiku dan lihat tahun berapa, bulan dan hari ulang tahunku. Aku bisa memberitahumu terlebih dahulu, jika kesalahannya melebihi 7 hari, hati-hati aku akan menamparmu. Petik 2. Bersambung.